Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di minggu ketiga. Eh, Anggota-anggota dari kelompok 10 sendiri ada Putri Fadila Anggraini, Sania, saya sendiri Febrianti Sani, Teti Mariani, dan Abdurrafi Alfaruq. Di prospek pekan ketiga ini ada pendahuluan dan reference yang akan dibacakan oleh Taniar. Baik, saya lanjut pendahuluan. Kebutuhan akan modulasi sinyal mulai timbul dalam transmisi radio dari sinyal berfrekuensi rendah. Dalam sistem komunikasi, proses modulasi serta demodulasi sangat berpengaruh dalam proses pentransmisi sinyal, agar sinyal yang ditransmisikan akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dikirim. Modulasi merupakan proses pemumpangan sinyal info atau berita dengan frekuensi carrier. Sedangkan proses demodulasi ialah proses pemisahan sinyal info dengan sinyal carrier menggunakan alat yang disebut dengan demodulator. Pada transmisi sinyal informasi analog, modulator adalah rangkaian yang berfungsi sebagai proses modulasi yang menumpangkan data pada frekuensi carrier ke sinyal informasi agar bisa diteruskan ke penerima melalui media tertentu seperti kabel dan udara. Salah satu sistem telekomunikasi yang dikembangkan adalah sistem modulasi seperti modulasi amplitudo atau AM, modulasi frekuensi atau FM, dan modulasi fasa atau PM. Dari ketiga modulasi tersebut, yang akan dibahas yaitu modulasi AM. Untuk itu diperlukan simulasi sinyal analog yang dapat memberikan gambaran proses kerja teknik modulasi dan demodulasi. Dan demodulasi analog secara lebih jelas dan terarah. Selanjutnya, pada panca indera manusia secara fisiknya tidak bisa menangkap sinyal. Oleh sebab itu diperlukan gambaran grafis untuk dapat dipahami. Mekanisme dalam memahami sebuah karakter sinyal yaitu menggunakan persamaan dari matematika kompleks. Untuk mempercepat prosedur, maka perlu adanya pemrograman guna membentuk gelombang dengan perangkat pendukung yaitu MATLAB. Selanjutnya ada penjelasan tentang overleaf yang akan dijelaskan oleh Abdurrafi Alfaruq. Baik, saya akan melanjutkan dari Dr. Sani yaitu untuk menjelaskan bagian overleaf.
Baik, saya akan menjelaskan cara memprogram di Overleaf. Pertama, kita akan membuat slash section untuk kita mengisi pendahuluan. Section ini untuk supaya membagi per subbabnya atau perbagiannya. Nah, setelah untuk memasukkan itu kita kan bib tag. Langkah pertama gitu kita mencari sebuah referensi atau jurnal atau artikel yang semacamnya dan kita salin bib-nya dan memasukkan kepada file bibliografi.bib di situ untuk melakukan memasukkan referensi di mana slide itu supaya dia keluar dari summarisasi dari subreferensi. Nah, dicoba itu cara masuknya, klik slash. Nah itu merupakan terus slash. Nah, ketika kalau udah masuk itu data-datanya akan tersimpan di situ. Jadi kita tinggal pilih dari mana kita kutip. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya. Buat referensi itu. Baik, dari Xkia, cara membuat referensi itu pertama kita harus mencari jurnal yang mau kita kutip. Nah, kalau udah ketemu jurnal yang mau kita kutip, kita membuat sebuah programming yaitu bibtex-nya. Dari bibtex-nya itu kita salin, lalu kita masukkan ke pada bibliografi.bib. Nah, kalau udah masuk ke bibliografi.bib, kita paste di situ. Nanti tinggal kita ketik saja slash site. Nah, coba dicontohin Sani. Di mana aja boleh aja slash site site gitu terus. Slash arahnya kebalik slashnya ke arah kiri slashnya. Lalu kita buka kurung kerawal. Nah, itu kita kontrol space itu lebih memudahkan kita mencarinya. Nanti kan dia daftar-daftarnya akan keluar, lalu kita masukkan saja referensi yang udah kita pakai tadi. Nah, sepertinya contohnya seperti itu. Apakah dari pertanyaan Xia sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.